Silviana Murni di menit-menit akhir diusung koalisi Partai Demokrat, PKB, P3, dan PAN yang merupakan satu-satunya calon perempuan yang masuk dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Dan saya akan mengajak Anda berbincang dengan Pok Silvi sesaat lagi. Kemunculan Silviana Murni sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta cukup mengejutkan banyak pihak. Namanya memang sempat beredar pasang surut untuk mendampingi beberapa calon gubernur DKI Jakarta. Namun akhirnya kubu Cikeas dengan 4 partai pengusungnya lah yang menyandingkan Silvi dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon gubernur. Menjadi orang yang sudah malang melintang di birokrasi khususnya DKI Jakarta, Silviana Murni dipercaya untuk mendampingi AHY yang baru terjun di dunia politik. 11 jabatan telah diembannya selama mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Ia mengawali karir PNS sebagai staf penatar di Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pancasila. Beberapa jabatan yang pernah dipegangnya yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan Dasar, serta Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang budaya dan pariwisata. Bahkan di tahun 2008 hingga 2013, era kepemimpinan Fauzi Bowo, Silviana menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Bagi Mpok Silvi, keputusannya meninggalkan jabatan sebagai PNS Eselon 1 di DKI Jakarta diakuinya bukan hal mudah. Ia telah mengabdi selama 31 tahun dengan pergantian 7 gubernur. Namun, niat untuk terus mengabdi di usianya yang tidak lagi muda menjadikan ia sebagai satu-satunya calon dari perempuan yang pernah diusung dalam Pilkada DKI Jakarta. Hai, Pok Silvi. Waalaikumsalam, Pok Caca, apa kabar? Saya terima kasih ya sudah diajak untuk berkunjung ke perkampungan Betawi ini ya, Pok. Perkampungan budaya Betawi yang luar Tadi biasa. saya mikir ya di awal tuh tradisional konsep itu tuh modern dan bagus rapi. Ntar kita kasih lihat tempat embrionya perkampungan budaya Betawi yang sejak awal. Boleh saya Ini kan diajak, Pok? sudah pengembangan. Ya. Terus kemudian kita berusaha untuk multifunction ya. Ini ada amphitheater, terus ada tempat-tempat penginapan, kemudian nanti di sana juga ada ruang-ruang rapat. Jadi orang Keren, Betawi kan? boleh melakukan acara di sini? Yes, emang ini adalah perkampungan budaya Betawi sejak tahun 82-an lah ya kita mencari-cari. Ya. Ya, jadi namanya ada Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Mencari lahan yang bagaimana ya, masa kita punya cuma condet. Ternyata di Jagakarsa ada lahan yang begitu bagus dan sudah di SK gubernurkan, sudah diperdakan 289 hektar loh. Wah, luas sekali. Saya jadi Wah, makin penasaran nih buat jalan-jalan ke sini sampai kita ngobrol-ngobrol, Pak. Harus Oke, ayo, Pak. tahu, Pak Caca harus ngerti bagaimana budaya Betawi ini terus dikembangkan dan kita terus ini menjadi concern kita untuk mengembangkan budaya Betawi. Sering ke sini nggak sih? Iya, kan Kapan biasanya, Pok? Saya Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata sebelum saya mengundurkan diri ya. Jadi Sabtu Minggu saya ajak anak-anak cucu. Saya bawa cucu, kan saya punya cucu 4 tuh. Nah, saya bawa kemari. Jadi biar tahu ini loh tempat omanya gitu ya, bahwa ini adalah tanah luhurnya Betawi, modelnya seperti ini. Kalau mamatnya nanti kan cucu saya tuh ada yang kepengen jadi arsitek. Nah, kata ada pengen jadi arsitek nih loh, kalau mau arsitek ini gaya Betawi seperti ini gitu loh ceritanya. Sebelum tadi modern sekali kampung budaya Betawi yang di sana, ini Embrio. cikal bakalnya. Oh, embrionya. Ya. Oke, tapi masih tetap terus ramai ya. Nah, Pok, katanya masih sempat berkunjung ke budaya Betawi, kampung budaya Betawi ini hari Ya, Minggu, Sabtu Minggu ya. Sabtu atau Minggu kebetulan secara reguler. Nah, ini ada panggung nih yang suka ada seni budaya Betawi. Saya bawa nih anak cucu, saya bawa anak-anak saya, cucu kan saya punya cucu 4. Nah, terus saya bilang kan ada yang nomor 1 tuh pengen jadi arsitek. Nah, inilah saya bilang ini bangunan Betawi, bangunan nenek moyangnya Oma dulu. Nah, kalau misalnya nanti kamu kepengen berkreasi lah menjadi sebuah bangunan ya modelnya contoh yang tadi itu di zona A itu kan keren banget. Bukannya harusnya Tumpok itu sekarang sibuk banget ya, sekarang kan sudah mulai masuk ya ke proses kontestasi Pilkada DKI.
padat pasti sekali jadwalnya. Pasti, tapi saya selalu gini, saya bersyukur banget sama Allah ya, saya dianugerahi manajemen waktu yang kayaknya kalau saya baca la haula wala quwata aja tuh jalanan jadi lancar gitu ya, jadi kesana bisa kemari bisa gitu ya. Ya alhamdulillah, sebetulnya kan saya juga jadi dosen, kemudian juga saya masih di organisasi, masih ngurusin Asian Games kayak gitu kan, masih ngurusin Tabisa, itu bisa ya, itu kan karena kita minta sama Tuhan, kita serius melakukan suatu manajemen waktu itu penting. Apa karena Mpok Silvi ini juga didikan militer ya, makanya waktunya ini benar-benar terjadwal sekali. Betul, papa itu ABRI, Angkatan Darat, sama Mas Ahaye. Nah terus kemudian suami saya juga dulu dia di AIP, terus sempat ikut wamil di Angkatan Laut. Jadi memang ya lingkungan saya itu lingkungan yang disiplin. Jadi memang ya udah terlatih ya dari kecil tuh disiplin, apa gitulah sepertinya. Kok ngomong-ngomong masalah keluarga, kemarin sempat panas ya kontestasi untuk pencalonan maju DKI 1. Terus dan juga DKI 2 pastinya. Kemudian nama Mpok Silvi digait oleh Mas Agus. Keluarga tuh mendukung atau mungkin mikir-mikir dulu kan Mpok Silvi akhirnya harus keluar dari birokrat ya, Pok? Ya, pastinya kan pada saat sebelum pelamaran ini kan memang sudah adalah suara-suara beberapa kontestan yang ingin melamar atau apa. Terus saya langsung dialogkan, bagaimana nih? Mama ini, saya udah dialogkan, kita punya di rumah tuh punya meja demokrasi. Oh gitu? Meja demokrasi, jadi kalau kita makan siang atau makan malam atau sarapan pagi kita ngobrol. Anak-anak berkumpul bersama suami? Iya, bersama suaminya. Kan rumahnya deket-deketan tuh, gitu. deket-deketan. Terus cucu juga di situ, ada yang mau sekolah, tapi Sabtu Minggu biasanya kita relax. Kita ngobrol apa gitu. Nah terus saya bilang, seandainya gitu ya. Ini enggak waktu yang lama kan, ada orang yang bilang, oh Bu Silvi persiapan lama. Enggak lah, saya PNS, saya pelayan masyarakat. Nah disitulah kemudian kita dialog, seandainya nih tiba-tiba ada yang serius melamar, Mama gimana? Terus saya bilang, oke, kita ngobrol. Saya bilang saya ini udah 31 tahun masa kerja, 7 gubernur loh saya. 7 gubernur dengan 11 jabatan. Nah terus sudah gitu, saya bilang tinggal 2 tahun lagi, pangkat paling mentok kan 4E, saya udah lewat, udah 4E. Udah bahkan udah 5 tahunan yang lalu 4E saya. Terus kemudian jabatan sudah eselon 1, nggak ada eselon 0 kan. Terus kemudian ya alhamdulillah pendidikan juga sudah sampai guru besar. Nah artinya tapi saya punya gelora kepingin mengabdi terus gitu. Saya punya semangat, saya pengen menginspirasi setiap orang, memotivasi, yuk kita melayani dengan hati gitu. Nah akhirnya sepakat, oke, Mama istiqoroh, Papa, kalau Papa sih memang selalu deh mempush saya yang baik. Dia bahkan pesan saya 2 hal, waktu saya mulai masuk PNS ya, dia bilang gini, 2 hal Mam. 1, kerja profesional, jangan pikirin duit, artinya kerja aja bener gitu ya. Terus uang itu urusan kepala keluarga dia. Terus kemudian yang kedua, sekolah sampai tamat, karena dia ingin perempuan itu bekerja secara profesional dengan pendidikan yang baik gitu. Saya ingin ketika saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya tetap sebagai pelayan masyarakat yang tetap peduli, tetap aware, bekerja dengan hati dan passion ya. Saya tuh hobi banget gitu kerja. Ya memang sangat surprise ya, sangat surprise. Saya sendiri sebagai orang yang boleh dibilang dimohon untuk mendampingi Mas Agus, saya kaget. Oh Mas Agus. Ngomong-ngomong mengenai perempuan juga, Pok Silvi juga di birokrat memimpin dengan 11 jabatan, dengan kemudian pasti permasalahannya sebagai perempuan di lingkungan birokrat. Sekarang perempuan masuk ke dalam dunia politik. Apa kendala dan juga apa keuntungannya, Pak? Saya kalau ditanya apa sih kendalanya, rasanya kendala ini justru tantangan buat saya. Tantangan kita perempuan sekarang, apalagi program mainstreaming gender itu sudah sangat mengemuka dan sangat menjadi prioritas juga. Saya pikir ini tantangan dan kita nih perempuan ya, harus bisa buktikan bahwa kita bersedia ditempatkan di mana saja, kita juga harus mampu, tapi nggak boleh melupakan kodratnya kita sebagai perempuan. Kita kan adalah istri, kekasih juga dari suami gitu kan, terus juga tempat curhat anak-anak, tempat ngayomin cucu-cucu. Nah itu kita harus bisa berbagi. Masak, saya kalau lebaran masak loh, gitu. Ke pasar saya, masih karena tetap melakukan separuh hobi. Nah terus juga saya menulis buku, karena bagaimanapun ya dengan pendidikan guru besar saya kan harus terus produksi buku-buku. Nah buku-buku ini antara lain saya tentang budaya, ada kuliner Betawi, terus misalnya Abang None, pernak-pernik Abang None seperti gitu. Jadi saya selalu mencoba membagi waktu supaya tetap sebagai perempuan kendala menjadi sebuah tantangan. Terus kemudian ya kita menggali apa sih, kalau saya satu deh,
Kalau saya ke masyarakat tuh udah deh, nggak usah pakai Iya. pencitraan, tapi dengerin apa sih kebutuhan, needs-nya masyarakat, bukan wants apa. Nah kemudian setelah itu baru kita bahas, dan kita mesti berada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Jangan cuma berada di singgasana jabatan gitu. Iya. Turun, lihat lapangan, terus kerja lagi di administratif Iya. harus. Apa yang kemudian menjadi dorongan Pak Silvi untuk maju menjadi DKI 2? Pak Silvi kan sudah 7 gubernur memimpin atau berada di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Kalau bisa mengatakan bisa merubah, melakukan sesuatu sudah pasti. Insya Allah. Tapi kemudian kenapa berkeinginan untuk menjadi wakil gubernur itu seperti apa, Pak? Sebenarnya keinginan saya yang paling besar adalah tetap menjadi pelayan masyarakat. Itu keinginan saya yang paling besar. Saya ingin ketika saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya tetap sebagai pelayan masyarakat yang tetap peduli, tetap aware, bekerja dengan hati dan passion ya. Saya tuh hobi banget gitu kerja, dengerin apa. Makanya handphone saya tuh sampai yang masuk tuh WhatsApp-nya ribuan gitu. Dan bukan baru sekarang, dari dulu. Kalau misalnya ada dulu waktu saya pertama kali menjabat adalah pendidikan luar sekolah, ngurusin difabel, ngurusin disabilitas gitu. Ya kadang-kadang ada orang yang kan dia kalau tunanetra ada tuh yang braille atau apa, dia SMS sama saya atau apa gitu. Saya tetap jawab. Jadi bukan semata-mata mengenai kekuasaan ya, Pak? Bukan, saya ingin menjadi pelayan masyarakat beneran. Saya ingin gitu. Dan ya ketika Tuhan memberikan saya satu amanah, ini saya pikir kesempatan saya untuk saya makin bermanfaat untuk lebih banyak lagi orang. Sayanya bermanfaat. Oke, kemudian kita ngomong-ngomong nih Pak mengenai last minute atau mungkin di menit-menit akhir ya, kemudian mendampingi Mas Agus untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Prosesnya kayak gimana sih, Pak? Ya memang sangat surprise ya, sangat surprise. Saya sendiri sebagai orang yang boleh dibilang dimohon untuk mendampingi Mas Agus, saya kaget. Ya. Oh Mas Agus ternyata ya. Padahal kan dia, saya baca di biodatanya, saya kenal beliau ketika saya wali kota juga kan, Bu Ani suka datang, apa gitu, misalnya bikin kegiatan dengan sikipnya. Saya udah kenal dengan anak-anak, tapi kenalnya tidak secara in-depth interview atau in-depth personal, enggak ya. Tapi saya lihat ini orang bagus bener, karirnya bagus. Kok tiba-tiba mau ya? Saya pikir mesti ada something yang beliau kenapa mau. Ternyata memang betul somethingnya ini adalah sesuatu yang besar, pengabdian yang lebih besar, panggilan yang lebih besar lagi. Sementara kalau umpamanya dia bagus di militer dengan karirnya, tapi kan lebih pada maksudnya dia jenderalnya dia sendiri. Tapi ini besar, lebih besar lagi. Bukan hanya dia hanya sebuah jabatan, bukan. Tapi dia bisa mengorbankan dirinya, kepentingan dirinya, terus untuk kepentingan yang lebih besar. Ini patut dihargai. Dan yang hebatnya, dia memiliki intellectual intelligences yang luar biasa dan berimbang dengan emotional intelligences-nya. Menurut Pak Silvi, kesamaan faktor apa antara Pak Silvi dengan Mas Agus yang bisa dikatakan ini menjadi pasangan yang pas, chemistry-nya dapat? Karena kalau kita bilang untuk DKI 1 dan DKI 2 ini harus sejalan, ibaratnya teamwork nanti memimpin 5 tahun, Pak. Persis, kamu kayak udah pernah jadi gubernur jadi wagub. Kau tahu banget. Itu yang saya suka melihat ya antara gubernur sama wagub. Wakilnya. Itu nggak boleh terjadi di sana. Kan wagub ini apabila gubernurnya berhalangan, ada wakil gubernur. Jadi mesti tahu diri wakil. Benar. Nah, kemudian saya melihat chemistry-nya, mohon maaf nih, saya bukan Indonesia, dia tuh fast learner. Tiba-tiba ketika saya ngomong kok nyambung, jadi cepat sekali itu chemistry-nya. Saya pikir wah ini keren nih, dan dia emang pinter banget, tenang, tidak terpengaruh oleh kiri kanan gitu. Terus dan saya suka lagi berpikir selalu positif. Nah itu ya namanya kita kan perempuan, ada aja orang yang gimana, tapi saya pikir saya memaafkan. Kalau ada orang yang suka gimana, dia mungkin nggak mengerti, jadi saya maafkan. Ada kesamaan sifat nggak sih antara Pak Silvi dengan Mas Agus? Rasanya saya lebih cerewet ya. Kalau Mas Agus lebih kalem gitu lebih kalem gitu, lebih tenang, dia mendengarkan apa gitu. Nah kalau saya tuh memang yang suka kecil, makanya saya suka turun ke lapangan. Ini gitu saya. Saling melengkapi jadi Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini benar-benar tempat yang penuh berkah yang disiapkan oleh Allah untuk kami berdua dan untuk masyarakat. Kalau misalnya kita ngomong mengenai apa sih sebenarnya pengen diubah oleh pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dengan juga Silviana Murni ini sebenarnya apa gitu? Pak Silvi kan juga banyak mau merubah, sudah banyak merubah DKI Jakarta gitu kan dengan kebijakannya. Lalu apalagi sih, Pak? Nah, nanti setelah ada waktunya kita akan ceritakan semua strategi kita, program-program kita, visi misi kita akan ceritakan. Tapi belum sekarang. Belum waktunya ya. Belum waktunya. Nah, ngomong-ngomong mengenai kita lihat nih penantang lain ya, Pak.
sempat kemudian dulu nama Mpok juga sempat disandingkan dengan Bang Sandi Uno gitu oleh Partai Gerindra gitu juga. Itu prosesnya tidak kemudian berjalan mulus dan malah kemudian digait oleh Partai Demokrat. Itu gimana sih, Pok? Keluarga sempat kebingungan nggak sih sebenarnya? Enggak, kita yakin benar bahwa Allah itu memberikan kita, baik saya maupun Mas Andi, ini tempat yang terbaik di tempatnya masing-masing ya. Kita jalani saja, bahkan saya sahabat kok, sahabat dengan keluarganya Mas Andi, sama Mbak Nur juga, apalagi sama Ibu Min Uno, kemudian saya sama-sama satu alma mater dengan Profesor siapa, omnya itu, Ya. Kok jadi ahli pendidikan itu, Arif Rahman, Prof. Arif Rahman itu kan kita satu kampus, jadi saya bahkan udah mengenal Prof. Arif Rahmannya Iya. dulu, terus Ibu Min Unonya, kemudian bahkan mertuanya. Nah itu biasa udah lebih kenal dulu waktu saya masih mahasiswa, baru Mas Iya. Sandinya. Oke. Nah, dengan Ibu sebagai seorang perempuan, sekiranya ini para pemilih perempuan lebih mudah tidak sih Ibu memilih Ibu, atau mungkin juga orang Betawi pasti ini menjadi kelebihan Ibu ya? Ya insya Allah kan mereka kayak begini, masyarakat Jakarta udah cerdas. Ya. Siapapun dia, kalau dia memang artinya betul-betul melayani masyarakat, kebutuhannya betul-betul dipenuhi sesuai dengan aturannya, terus kemudian dia merasa punya chemistry dengan pimpinan, siapapun dia, saya yakin masyarakat Jakarta cerdas, dia pasti akan memilih yang sesuai untuk Jakarta. Oke, tadi saya sempat lihat ada danau di sana ya, Pak ya? Ya, Saya itu boleh ada situ. diajak, Pak, Oh, ke keren. sana ya, Pak ya? Tapi kamu udah married kan? Oh iya. Itu bagus untuk tempat pacaran. Oh, oke, kita ke Tapi sana. married pacaran juga boleh. Nggak apa-apa kan? ya, Pak ya? Oke, Boleh. kita ke sana. Saya ini didorong, direstui oleh keluarga. Nah, kemudian saya minta sama Allah, inilah yang terbaik buat saya, buat kami, dan buat masyarakat. Dan saya menganggap bahwa semua ini adalah betul-betul berat, dan saya insya Allah bersama Mas Agus. Pak, menjadi pemimpin DKI berarti siap menyelesaikan DKI Jakarta dengan berbagai permasalahan. Insya Allah. Menurut Pak Silvi, apa sih yang pertama sekali harus diselesaikan di DKI Jakarta ini? Nah, ini yang saya sudah koordinasikan dengan Mas Agus. Saya punya pengalaman, Mas Agus dengan dream teamnya juga punya pengalaman yang bagus. Nah, kita udah siapkan nih. Iya. Kita udah siapkan apa yang menjadi program saat ini, karena kita tahu itu kita punya yang namanya RPJPD, jadi jangka panjang daerah. Terus kita lagi siapin, semuanya kita siapin. Apakah itu dengan analisisnya, kemudian dengan data-data aturan-aturannya, apakah ada aturan, ini kita udah rapi. Sudah rapi. Nanti pada saatnya kita akan expose, baik saya maupun Mas Agus akan mengekspos ini dengan strategi-strateginya. Oke. Tapi ibarat dunia birokrat dengan dunia politik itu kan bisa dibilang sama tapi juga tidak sama gitu. Tapi bahkan banyak orang yang masuk ke dunia politik ini bisa terjerumus jika tidak hati-hati. Kok Silvi siap nggak sih dengan segala macam konsekuensi yang ada? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu politik. Ya. Politik adalah setiap individu punya kepentingan, tetapi kepentingan ini bisa bersinergi dengan kepentingan bersama, gitu, dengan teman politiknya. Itu dulu. Jadi ada sinergisitas kepentingan-kepentingan individu untuk kepentingan bersama untuk yang lebih baik lagi. Kalau kita tetap pada patron politik itu, ini Aristoteles yang bicara. Ini udah akademisi nih. Aristoteles yang bicara seperti itu. Nah, artinya kita punya komitmen. Yuk, mana? Aku punya kepentingan, kamu punya kepentingan, tapi ada kepentingan bersama. Kemudian bagaimana untuk mempunyai manfaat untuk lebih banyak masyarakat. Kalau kita punya komitmen, saya yakin kita tidak akan terjerumus. Kok Gitu. Ibarat kompetisi Pilkada DKI Jakarta 2017 ini berarti kita harus siap menang, siap juga kalah. Siap nggak dengan segala konsekuensi yang ada antara dua hal itu? Insya Allah kan saya selalu bergantung betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada yang aku pegang kecuali Allah. Tapi juga aku juga kan sudah minta ridhonya suamiku, keluargaku mendorong gitu. Jadi saya tuh merasa bahwa ya saya ini didorong, direstui oleh keluarga. Nah, kemudian saya minta sama Allah, inilah yang terbaik buat saya, buat kami, dan buat masyarakat. Nah, Pak, ini suasananya tenang sekali ya. Tapi nanti kalau udah masuk masa kampanye, ini pasti tidak setenang ini yang Ibu akan, Pak Silvi akan hadapi. Kita melihat nih penantang-penantang lain. Menurut Pak Silvi, yang mana yang paling berat untuk dikalahkan pastinya ya, antara Ahok Jarot atau juga Bang Sandi Uno dengan Pak Anies Baswedan? Siapa yang kemudian Semuanya berat, semuanya berat, semuanya berat, sama porsinya. Jadi memang saya harus mempersiapkan dan tidak boleh menganggap ringan. Dan saya juga bisa belajar dari persoalan ini untuk
bagaimana ada transfer of knowledge, Iya. bagaimana mereka punya strategi, bagaimana mereka dengan analisanya yang bagus, yang akademis, tetapi juga yang prakteknya nanti seperti apa. Saya justru banyak belajar dan saya menganggap bahwa semua ini adalah betul-betul berat dan saya insya Allah bersama Mas Agus siap untuk menghadapi ini. Nah, Pok, saya ini punya pertanyaan, Pok. Saya mau Boleh. tanyakan kepada Mpok Silvi, ini pertanyaannya singkat saja nanti dijawabnya karena ini kita waktunya hanya 60 detik. Kemudian saya langsung tanyakan, saya punya 8 pertanyaan langsung Wow. dijawab ya Mpok ya. Insya Allah. Ini saya juga akan tanyakan kepada nanti Mas Agus. Pada Oke. saat nanti saya akan wawancara dia dan mungkin pasangan-pasangan lain juga sama pertanyaannya. Ya. Yang pertama, siap-siap ya Mpok ya. 5 lambang Provinsi DKI Jakarta. Dimana yang pertama adalah condet, Ya. terus kemudian salak, Ya. langbondol, Oke. baju Betawi, Ya. kemudian metropolitan Oke. Berat emas di Puncak Monas. 33 kg, Nama Jakarta tempo dulu. Betawi, Jayakarta, Bahan kerak telur. telur, beras, Nama artis Betawi yang jadi nama jalan. Benyamin S, Di mana kampung si Pitung? Maruda. Berapa medali emas Jakarta di PON kemarin? Di PON kemarin sekitar ini ya, kenapa padahal aku ketua Iya. Pemkos loh. Sekitar 87. Oke. Gambarkan Belum, Jakarta nggak salah dengan 3 kata. Lambang Jakarta dengan Gambarkan Jakarta dengan 3 kata. Jakarta yang sangat menjanjikan untuk Oke. siapa saja. Nah, kemudian Jakarta yang pluralis, Jakarta yang melting pot. Oke, luar biasa nih Pak Silvi. Dijawab pertanyaannya hampir 90% benar semua. Yeay, bisa jawab semua. Nah Pak Amin. Silvi ini terima kasih, saya sudah diajak jalan-jalan ke Kampung Budaya Betawi. Kita juga sudah ngobrol-ngobrol. Kita tunggu kemudian apa terobosan pastinya ya pada saat Insya nanti Allah, kampanye insya dari Allah. pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Pak Silvi pastinya. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Mungkin saya pengen kita jalan-jalan ke sana Pak. Boleh, Waduh, boleh. Ini bagus Kampung ya. Betawi, 289 hektar. Ini sore sama siang rame terus Rame ya, terus pagi apalagi. dan adem, Waduh. enak. Apalagi kadang-kadang semilir dengar-dengar lagu Betawi. Aduh, serasa zaman dahulu kala.